Harga sebuah popularitas itu sangat mahal yang mulia. Sangat mahal sekali. Saya membayarnya dengan harga diri saya, dengan integritas dan karakter kejujuran yang telah saya pupuk sejak usia kanak-kanak. Nilai kebaikan yang ditanamkan orang tua saya sekarang runtuh, seiring dengan keruntuhan jargon crazy speak yang kemudian dijadikan fondasi bangunan kasus korupsi timah yang berdiri megah dengan dekorasi 300 triliun. Seorang crazy rich menjadi terdakwa korupsi. Drama framing orang yang kaya dari uang rakyat kontan menjadi drama favorit netizen. Sempurna untuk membuat yang tidak ada menjadi ada dan yang ada menjadi lenyap. Lenyap seiring dengan hancurnya kebanggaan akan kerja keras saya semenjak usia saya remaja. Perjuangan menuntut keadilan ini sungguh memberikan luka yang dalam untuk saya dan keluarga saya. Bingkai demi bingkai dijalin menghantarkan perkara ini menjadi selebrasi ide anti kemampanan dalam strata sosial. Ini adalah pembelajaran pertama dan utama yang bisa saya petik dari kejadian ini. Betapa tindakan mempertontonkan kebahagiaan, kesuksesan, ataupun kemapanan hidup adalah bahan bakar antipati publik yang menjadi api dalam sekam. Dalam perkara ini, yang memanfaatkan hiperbola dunia showbiz agar muncul kenyinyiran, bahkan kebencian masyarakat terhadap stigma crazy speak untuk menormalkan tirani dalam penegakan hukum. Hari ini di hadapan majelis hakim yang saya muliakan, yang mulia adalah harapan terakhir saya untuk membuka gerbang keadilan hukum. Yang mulia telah menggali pertanyaan demi pertanyaan. Yang mulia telah membesarkan hati saya dalam persidangan dengan menggali fakta dari saksi-saksi di persidangan dengan cara yang sangat profesional dan bertanggung jawab, sehingga sedikit demi sedikit rasa kesal dan kecewa yang terpupuk sejak saya ditahan, dituduh, dipertontonkan di media menjadi sirna. Saya masih tetap memelihara iman bahwa pertolongan Tuhan tidak akan terlambat dan mewujud nyata lewat palu keadilan yang berada di tangan yang mulia majelis hakim. Puji Tuhan saya panjatkan atas segala yang diberikan kepada kita sehingga persidangan bisa sampai dengan tahap pembelaan ini. Untuk itu pada hari ini izinkan saya membacakan nota pembelaan dengan judul Berdagang Falas Berujung Naas. Upaya mencari keadilan dan menegakkan hukum secara proporsional di tengah kontes popularitas. Efesus 2 ayat 89. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Izinkan saya dengan segala kerendahan hati mengajukan pembelaan untuk diri saya dalam persidangan ini. Pembelaan ini bukannya sekadar tulisan untuk menghindari tanggung jawab, bukan juga sebuah keluhan atas kenyataan hidup yang saya hadapi. Nota pembelaan ini adalah upaya klarifikasi berdasarkan kejujuran sebagai upaya terakhir saya dalam memperjuangkan keadilan yang proporsional di tengah konstelasi korupsi tata niaga kelola timah ini. Pasir Timah, PT Timah Tbk, smelter swasta, dan Bangka Belitung. Beberapa bulan lalu, frasa ini begitu asing dalam hidup saya. Usaha pertambangan adalah usaha yang asing untuk saya, terlalu rumit, terlalu mutakhir. Saya hanya kerap mendengar beberapa klien manajer saya adalah orang-orang yang bermata pencaharian di bidang pertambangan. Harvey Muiz salah satunya. Namun tidak pernah terbersih sedikit pun dalam pikiran saya untuk beralih atau merambah sumber pemasukan saya dari bisnis tambang, apalagi mengambil keuntungan secara tidak sah. Setelah berbulan-bulan lamanya, saya hanya bisa mendengar sejumlah tuduhan berdasarkan asumsi dari penyidik Kejaksaan Agung yang dilanjutkan dengan dakwaan berisi tuduhan tidak berdasar. Pertanyaan dirangkai dengan asumsi demi menyudutkan posisi saya di persidangan ini. Dalam proses pembuktian, saya sebagai terdakwa hanya bisa mendengar tanpa bisa memotong atau membantah meskipun banyak hal yang dituduhkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Majelis hakim yang saya hormati, saya Helena, pemilik money changer PT Quantum Skyline Exchange, dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman pidana selama 8 tahun dengan denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah dengan ancaman pidana tambahan kurungan selama 4 tahun
apabila saya tidak dapat membayar uang pengganti. Sungguh sebuah tuntutan yang sangat keji, yang sangat kejam, sehingga sangat tidak adil bagi saya. Berikut saya uraikan tuduhan dalam dakwaan dan tuntutan jasa penuntut umum yang tidak didasarkan pada bukti, fakta, dan kenyataan, melainkan hanya didasarkan pada asumsi dan perkiraan. Yang pertama, PT Quantum Sekalian Exchange yang saya sebut dengan PT QSE sudah ada jauh sebelum saya mengenal saudara Harvey Muiz dan para terdakwa lainnya. Bukan dipersiapkan untuk menjadi alat pengumpulan dana CSR dari saudara Harvey Muiz. PT QSE telah berdiri kemudian beroperasi sejak tanggal 29 Januari 2010 dan sudah memiliki izin diberikan oleh Bank Indonesia melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 12/23/KAP dan titik GBI DPM 2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang pemberian izin usaha sebagai pedagang valuta asing. Begitu pula dengan rekening atas nama PT QSE pun telah ada jauh sebelum saya mengenal saudara Harvey Muiz dan para terdakwa lainnya. Saya membuka rekening money changer bertujuan untuk transaksi bisnis jual beli falas, bukan untuk menjadi penampung dana CSR sebagaimana yang dituduhkan JPU kepada saya. Dengan demikian, dakwaan tentang peran saya menyediakan PT QSE atau menyediakan rekening PT QSE untuk menjadi alat bagi saudara Harvey Muiz mengumpulkan dana hanya berdasarkan asumsi.